dicekik, didorong. Ditusuk. Berarti dia memang niat bawa benda tajam untuk membunuh Ruth. Kalau kayak gitu ceritanya. Kamu bisa lihat nggak permasalahannya Saya cuma apa? bisa lihat luka tusukan itu aja, Mes. Oh, kamu bisa lihat nggak permasalahannya apa? Karena selingkuh kah? Biasanya sih, kalau cekcok karena ditusuk, itu lebih ke orang ketiga biasanya. Cemburu biasanya ya. Kejadiannya itu sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu. Sebenarnya masih tidak terlalu lama ya. Tapi Mes, saya merasa ada sesuatu yang menarik saya di sebelah sana. Kayaknya kita ikutin yuk, takut dia keburu hilang. Tak ingin ditinggalkan oleh sosok yang memiliki energi yang cukup kuat, Rudy pun bergegas menuju tempat keberadaan sosok tersebut. Rudy, pasti dia. Kenapa, Ruth? Ada sosok Mes di sini. Seperti apa sosoknya? Permisi. Ada laki-laki hitam seluruh badan, matanya merah nyala. Dia berdiri di atas batu ini. Tangannya seperti ini. Dia nggak banyak bicara. Siapa dia tapi? Dia di sini sejak tempat ini terbengkalai. Dan dia ini sebenarnya suka kalau ada banyak orang melakukan asusila di sini. Bagi dia hiburan. Dan fakta yang kamu tahu, dia suka nimbrung di antara pasangan-pasangan itu. Hah? Emang bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Dia masuk ke dalam tubuh salah satunya, kemudian membuat orang itu menjadi lebih bergairah. Dia juga menikmati setiap gerakan yang terjadi di antara mereka. Ya makanya justru tujuan di masyarakat situ belakang nggak boleh karena begitu. Nggak boleh ya kalau memangnya sono gelap tapi orang yang pada naik dari sono ngeliat pakai tangga kan kelihatan gitu. Enggak, maksudnya sosoknya kan laki-laki berdiri di itu meja itu. Matanya merah. Tapi sebenarnya sih aku nggak pernah dapat informasi apa-apa ya tentang kalau di sini pernah terjadi banyak asusila. Baru ini sih aku tahu. Oke. Kayak udah cukup ya informasi tentang tempat ini. Mendingan kita lanjut ke tempat yang lain deh. Kamu ngerasain di mana lagi, Ruth? Tuntun aku, Ruth. Tuntun kita. Kebetulan banyak tempat yang belum kita jelajahin, jadi kita mungkin ke arah sini. Penelusuran pun kami lanjutkan ke bagian sisi dari tempat ini, guna menguak lebih dalam peristiwa apa yang pernah terjadi di tempat ini hingga ditinggalkan dan terbengkalai. Hingga Rudy memerlukan sesuatu terkait sosok yang ditemukan. Boleh saya minta air? Saya merasakan sesuatu. Di mana, Ruth? Yang kamu rasain? Apa gunanya air ini, Ruth? Mes, boleh tuangin ke tangan saya, Mes? Ya. Oke, cukup. Ini rasanya. Rudy? Gak apa-apa? Rudy terlihat mendapatkan gangguan dari sosok astral yang mencoba berinteraksi dengan kami. Kenapa?
Tadi saya lihat ada sosok anak kecil. Kemudian? Dia bilang, mau tahu nggak rasanya? Coba ambil air. Apa? Saya bingung. Makanya saya minta air, tuang di tangan. Kemudian bayangin air ini ada di antara kamu. Maksudnya kamu tahu? Tenggelam. Anaknya tenggelam, Ruth. Jadi dulu pernah ada yang tenggelam di sini. Anak kecil itu, Ruth. Kamu bisa jelasin nggak sosoknya seperti apa? Umur berapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Mes. Umur? Laki-laki, umurnya dari fisiknya kayak 8 tahun sih, Mes. Masih SD ya berarti. Dia kemudian sempat diselamatkan, lemas, tapi akhirnya meninggal. Dia tahu nggak kenapa dia tiba-tiba bisa tenggelam? Atau kamu mungkin bisa ngerasain residu energinya? Anak-anak tuh antara sekolah tuh mau renang ke sini. Mungkin karena dia tuh nggak terlalu capek, baru nyampe langsung nyebur. Laki ya Pak? Laki. Pokoknya tahu-tahu adanya di bawah Ngapung aja Pak ya? bawah pancuran itu. Ngapung aja gitu ya Pak ya? Nggak ngapung, di dalam. air? Iya, di dalam air. Sebentar. Ada lagi yang jalan-jalan, Mes. Sesuatu mengalihkan perhatian Rudi seketika. Banyak sekali anak kecil di sini. Oh, halo. Banyak anak kecil di sini? Betul-betul. Oh iya? Halo. Jadi ada anak kecil tiba-tiba datang. Ada sekitar 4 orang. Ada 4 orang. Mereka itu kayak jalan. Pertama jalannya normal. Kemudian cepat. Kemudian naik ke pohon. Loncat-loncat dia di pohon. Wah. Temannya anak tadi itu. Dan sekarang mereka berlima loncat-loncat. Mereka loncat. Rudy, Oi. gerak-gerak, Ruth. Mereka cuma ketawa-ketawa aja. Rudy, Tuh lihat tuh kan? Anginnya. Tuh. Goyang kan? halo. Tuh. Ruth, Loncat-loncat mereka. langsung anginnya kenceng. Hei. Halo, permisi. Ah. Bisa diajak bicara nggak? Adek, Hilang, Mes. hilang? Ya ampun, bocah. Secara fisik mereka bentuknya hilang, tapi terasa mereka seperti masih loncat-loncat di area sini. Ayo, bandel. Bandel. Adek, kita mau nanya-nanya bentar. Harus dipancing permen dulu atau apa gitu nggak, Ruth? Gak usah. Gak usah lah, biarin aja. Itu yang lain-lain juga korban apa, Ruth? Tenggelam juga di sini apa? Itu mereka datang dari berbagai tempat, Mes. Akhirnya kumpul di sini, diajaklah main nih si bocah tadi itu. Oke, berarti kesimpulannya adalah di sini juga dulu ada tempat berenang atau ya kolam renang. Kolam yang pernah renang. memakan korban jiwa, yaitu anak-anak usianya sekitar umur 8 tahun dan itu laki-laki. Tuh. Berarti masih banyak anak-anak kecil yang ada di sini, Ruth. Iya, tapi sekarang mereka udah hilang. Cuma kayak ada rasa mereka loncat-loncat gitu, Mes. Dari satu pohon ke pohon lain. Mereka tuh bentuknya kayak itu nggak sih, Ruth? Aku tuh suka denger utul-utul itu loh. Utul-utul. Bukan, beda lagi. Ya, seperti itu. Mungkin pemirsa yang nggak tahu utul-utul. Utul-utul itu sebutan orang Jawa ya buat hantu-hantu anak kecil yang mereka itu lincah banget jalan-jalan. Dan mereka kadang ada yang bentuknya aneh-aneh. Ada yang telinganya runcing, ada yang matanya sipit memanjang, ada yang hidungnya panjang, ada yang bahkan mulutnya ini lebar, ada yang mulutnya vertikal gitu.
Kalau yang ini tadi seperti apa sosoknya kamu belum ngasih tahu, Ruth. Ini sih mirip anak-anak biasa, cuma ya kupingnya ini lebar, Mes. Ya memang bentuknya seperti itu, Mes. Tapi utul-utul ini pernah menampakkan diri nggak sih ke orang-orang yang ada di sini? Saya kan yang kecil-kecil gitu kan suka jahil-jahil ya. Menampakkan diri bukan penampakan, tapi lebih tepatnya dia itu suka terkadang secara tidak sengaja kelihatan sama orang-orang yang indera keenamnya terbuka. Oh, iya, Seperti kamu ingat kan peserta sahabat uji berani kita iya. yang tiba-tiba tadinya dia nggak peka jadi peka tuh, kurang lebih seperti itu. Ya yang di goa itu ya. Iya. Kayak gitu ya. Tapi utul-utul ini baik-baik kan, Ruth? Baik, ya selama ini sih mereka nggak pernah ganggu orang sih. Cuma terkadang kan kalau orang yang nggak sengaja ngelihat mereka dan kemudian shock, Iya. ya paling itu sih masalahnya. Merasa Tapi terganggu, kalau ya, secara langsung mengganggu enggak. Iya. Nah, sekarang baru ini nih. Aku tahu utul-utul tuh kayak gimana. Informasi baru.